Hai Big Boss, selamat datang kembali di channel saya, channel Diki Wealth Manager. Pada video saya kali ini, saya akan membahas apa itu bisnis investasi. Apa itu bisnis investasi? Bisnis investasi adalah suatu bisnis yang mana ada dua pihak, antara pengelola investasi, yaitu disebut sebagai fund manager, dan investor. Bisnis investasi bisa berupa badan hukum, PT, atau lainnya sesuai dengan badan hukum yang diinginkan para pebisnis. Kategori bisnis investasi, kita mengenal bisnis investasi seperti misalnya ada angel investor, ada capital venture, ada reksadana, ada private equity, ada hedge fund. Itu yang umum masyarakat kenal. Angel investor adalah investasi yang dilakukan oleh orang pribadi. Misalnya ada orang yang memiliki dana sebesar 500 juta hingga 3 miliar, itu dikelola oleh angel investor. Bisnisnya apa saja itu? Misalnya startup baik itu teknologi maupun bisnis real, misalnya kuliner atau apapun itu, tapi dikelola dengan modal kurang lebih sebesar 500 juta hingga dengan 3 miliar rupiah. Kalau capital venture sebesar 3 miliar hingga 10 miliar. Jadi kalau kita mau berbisnis dengan menggunakan dana investor, akan mencari fund manager atau perusahaan investasi, kita bisa menghubungi capital venture. Ada lagi yang disebut dengan private equity atau hedge fund. Private equity modalnya lebih besar lagi. Tidak hanya 3 miliar atau 10 miliar, namun biasanya di angka sebesar 30 miliar ke atas. Itulah dana yang diberikan oleh private equity kepada para pengusaha yang memiliki bisnis yang baik. Masyarakat umum lebih mengenal reksadana. Bicara reksadana adalah kumpulan dana dari para investor yang dikelola oleh fund manager atau pengelola investasi di pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham. Jadi, fund manager mengelola dana kita, dana para investor tersebut di ketiga instrumen tadi. Yaitu keuntungan investasi tersebut itulah yang akan diperoleh oleh para investor. Misalnya sekarang harga per unit investasi reksadana sebesar Rp1.000 per unit. Apabila setahun kemudian mendapatkan keuntungan atau apresiasi dari investasi tersebut, misalnya 10%, berarti dana tersebut per unit investasi sudah lebih dari 1.000, yaitu menjadi 1.100. Disitulah keuntungan dari para investor apabila menempatkan dana di instrumen investasi berupa reksadana. Pertanyaannya, selain reksadana, ada nggak sih bisnis investasi yang lain yang lebih menguntungkan atau lebih tinggi apresiasi investasinya? Jawabannya adalah ada. Misalnya tadi angel investor, kemudian capital venture, dan private equity, hedge fund. Namun untuk masuk ke bisnis investasi ini memang tidak mudah. Artinya kita harus mempunyai akses ke fund manager tersebut. Aman nggak sih kalau kita menambahkan dana di perusahaan investasi? Jawabannya adalah aman. Amannya di mana? Tergantung dari si pengelola investasi tadi. Apakah mereka sudah berpengalaman dan sudah menghasilkan hasil investasi yang menguntungkan bagi kliennya? Itu kita harus memiliki akses kepada fund manager dan kita harus bisa melihat track record mereka. Setidaknya kita bisa melihat track record mereka ke belakang, 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Jika mereka menghasilkan hasil investasi yang menguntungkan, misalnya per tahun bisa 10% secara konsisten, atau kurang lebih 15% atau 20% atau 30% atau bahkan hingga 50% per tahun secara konsisten, kita bisa pilih fund manager seperti ini. Jadi janganlah kita takut berbisnis investasi, karena bisnis investasi ini akan bisa membuat kita
menjadi makmur atau kita bahkan bisa menjadi kaya. Namun kita harus tetap berhati-hati dalam memilih produk investasi. Investasi apa saja bisa kita lakukan. Investasi yang dananya dikelola oleh fund manager atau kita kelola sendiri. Kelola sendiri misalnya seperti apa? Kita bisa tempatkan investasi di saham, kita bisa trading saham, atau kita bisa berinvestasi di saham dalam jangka panjang. Atau bagi kita yang memiliki keahlian dalam trading derivatif, bisa juga kita melakukan investasi atau kita trading di produk derivatif seperti forex, atau seperti komoditi, atau sekarang yang sedang marak yaitu disebut Bitcoin. Namun untuk berbisnis investasi dalam produk Bitcoin atau yang bersifat derivatif itu harus berhati-hati karena ini membutuhkan keahlian khusus. Kita coba latih kita bagaimana cara trading yang baik, karena bisnis investasi ini kita kelola sendiri, bukan fund manager. Kita juga harus memilih broker yang baik, broker yang mempunyai reputasi di negara kita. Dalam 1 tahun kita bisa menumbuhkan dana kita sebesar katakan 30%. Saat ini kita investasikan dana 100 juta, dalam 10 atau 11 tahun kemudian itu sudah menjadi 1 juta US dollar. Anda konsisten per tahun 30% saja pertumbuhannya, Anda bisa meraih atau mendapatkan keuntungan hingga 1 juta US dollar. Apabila ini terjadi, berarti Anda sudah disebut sebagai seorang miliarder yang memiliki kekayaan bersih sebesar 1 juta US dollar. Sehingga Anda bisa berinvestasi ke produk investasi atau ke perusahaan investasi seperti hedge fund atau yang disebut sebagai offshore investment. Karena apabila kita berinvestasi di perusahaan tersebut, kita harus memiliki standar tertentu, yaitu kita harus sebagai seorang miliarder, baru kita boleh berinvestasi di produk tersebut. Karena produk tersebut tidak mudah ditemukan di negara kita. Dapat kita lakukan investasi di negara-negara maju. Oke Big Boss, tetap sesuai dengan rencana Anda, tetapkan rencana Anda, dan pastikan rencana Anda, rencanakan rencana Anda untuk menjadi kaya. Salam Big Boss.